Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasuluhu ba'da. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan, kemudian kesehatan dan nikmat yang lainnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Kemudian salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa pada jalannya hingga hari yaumil kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di akhir yaumil kiamat. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, di video kali ini insya Allah kita akan membahas dua tema. Yang pertama yaitu agungnya anugerah akal pikiran sebagai jalan mengagumi kekuasaan Allah dan mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya adalah akal. Dengan akal manusia bisa belajar, bisa berpikir, bisa memberikan inovasi, bisa yang memberikan pengarahan, kemudian kita bisa menentukan atau bisa meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, dan yang mengatur segala alam semesta. Karena tanpa akal manusia seperti makhluk lainnya, contohnya seperti hewan. Akan tapi ketika manusia itu memiliki akal, bisa berpikir dengan jernih apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diperbuat, apa yang perlu dilakukan, maka dengan akal tersebut manusia menjadi makhluk yang berbeda, menjadi makhluk yang mulia. Kemudian teman-teman sekalian, akan tapi akal bukanlah otoritas yang tinggi, bukan penentu segalanya. Akal kita punya batas, kita memiliki batas untuk berpikir, untuk mengetahui segala hal. Sedangkan wahyu milik Allah adalah yang sempurna. Maka disinilah letak kemuliaan yang sejati. Ketika akal tunduk kepada syariat Allah, maka bukan berarti akal itu lemah, akan tetapi karena akal itu menyadari bahwasanya akal kita memiliki keterbatasan. Kemudian akal yang tunduk kepada wahyu akan membawa manusia kepada penghambaan yang benar, tidak tersesat dalam logika, tapi justru menjadi alat untuk memperkuat iman dan menumbuhkan adab. Dan akal tidak hanya mencari kebenaran, tapi juga taat kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman saat ini kita menemui banyak orang-orang pintar. Akan tetapi banyak juga dari orang pintar tersebut yang tersesat. Jadi akal orang yang pintar bisa menyesatkan atau disesatkan. Maka dari itu kita gunakan akal kita sebaik mungkin. Kita benar-benar mencari guru, belajar ilmu agama yang baik, yang bagaimana dengan kita belajar ilmu agama tersebut, maka akal kita akan lebih tunduk kepada Allah. Seperti Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Kita juga tahu
kita mengetahui bahwasanya di Al-Quran Allah sering sekali mengucapkan kata-kata yang berarti tentang akal. La'allakum ta'qilun, liulil albab. Itu adalah tanda-tanda bahwasanya yang bisa menerima wahyu Allah, yang bisa paham akan syariat Islam, syariat dari Allah adalah orang-orang yang berakal. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak bisa melawan, tidak bisa mengelak atas kehendak Allah SWT. Karena segala yang di bumi, segala yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah tugas kita sebagai manusia, yaitu menggunakan akal untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menundukkannya. Kita tunduk kepada Allah dan beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Akal bukan untuk membangkang, bukan untuk melanggar syariat Allah, tetapi untuk memahami bagaimana, kenapa Allah menetapkan seperti ini, bagaimana Allah melarang hal-hal ini. Setiap larangan yang Allah berikan kepada hambanya, karena itu adalah suatu keburukan jika dilakukan. Akan tapi setiap perintah yang diperintahkan kepada hambanya, itu adalah sebuah kebaikan yang akan mendapatkan pahala jika kita ridho, kita ikhlas melakukannya karena mengharap dari Allah SWT, dan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sangat indah ketika ilmu, logika, dan pemikiran manusia yang lahir dari anugerah akal itu justru menjadi jalan menuju ketundukan, bukan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Fir'aun memiliki akal yang hebat, akan tapi akalnya tersebut digunakan untuk melanggar syariat Allah, bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk tema kali ini, tema tentang agungnya anugerah akal pikiran sebagai jalan mengagumi kekuasaan Allah dan mengabdi kepadanya, kepada Allah SWT, mungkin hanya sampai ini. Kurang lebihnya maaf. Yang harus kita ketahui adalah akal merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, dan dengan akal kita bisa tersesat atau menyesatkan orang lain. Maka gunakanlah akal sebaik mungkin untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan akal di jalan yang benar. Jangan sampai dengan akal ini malah membuat kita terperosok dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kedua yang akan kita bahas adalah pentingnya pendidikan Islami untuk membentuk generasi unggul dan tangguh di era disruptif. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, di zaman sekarang perubahan datang begitu cepat. Banyak sekali perubahan di zaman sekarang. Bahkan kadang tidak terduga, kita tidak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba banyak sekali perubahan yang kita temui di dunia ini saat ini. Dunia yang kita kenal hari ini bisa berubah kapan saja, mungkin beberapa jam ke depan, esok hari, 2 hari ke depan, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai era disrupsi, masa ketika teknologi berkembang begitu pesat, informasi membanjiri setiap sudut kehidupan, dan nilai-nilai asing masuk tanpa permisi. Kita tahu bahwasanya zaman sekarang adalah zaman yang sangat maju, sangat modern. Bahkan di sosial media ketika ada berita saja, tidak sampai 1 jam itu sudah sangat viral. Sudah hampir segala penjuru pelosok itu sudah tahu.
Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal biasa. Kita butuh pendidikan yang berakar kuat, yang tidak hanya mendidik akal, tapi juga menanamkan iman, membentuk sikap, dan melatih keterampilan hidup. Itulah pendidikan Islami, pendidikan yang tidak sekedar mencetak siswa pintar, siswa berprestasi, tapi juga membentuk manusia seutuhnya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pendidikan Islami mencakup 3 ranah penting. Yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan adalah pengetahuan kognitif, yaitu siswa diberi pemahaman yang benar tentang Islam, tentang sains dan kehidupan modern, agar mampu berpikir kritis dan rasional dalam menyikapi tantangan zaman. Kita banyak melihat di zaman sekarang orang-orang atau anak muda, mereka beragama Islam, tapi ya entah perilaku, perbuatan, atau tampilan yang ada di diri mereka itu tidak mencerminkan sebagai umat Islam. Bahkan banyak juga umat Islam sendiri yang saat ini di zaman ini menjelek-jelekan Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu sikap afektif. Melalui pendidikan akhlak, adab, dan nilai-nilai keislaman, siswa diajarkan untuk bersikap bijaksana, bersikap jujur, bersikap bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada prinsip meskipun dunia berubah. Sebagai guru, sebagai pendidik, yang perlu diperhatikan adalah adab kita terhadap murid, karena setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat di depan murid, meski itu tidak masuk dalam ranah pelajaran, tidak masuk dalam jam pelajaran, itu adalah tetap menjadi pelajaran bagi murid. Ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang positif, maka murid akan meniru, akan mengikuti hal tersebut. Akan tetapi ketika kita melakukan hal yang negatif, hal yang buruk, tanpa kita sadari, murid pun akan mengikuti. Walaupun kita tidak menginstruksi kepada mereka untuk mengikuti, tapi itu adalah hal yang lumrah atau hal yang menjadi kadang sebagai pengajar atau guru kita tidak sadari. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan atau psikomotorik. Mereka juga para mahasiswa, para siswa, para murid dibekali kemampuan hidup yang relevan, mulai dari problem solving, kreativitas, hingga kerjasama dan kepemimpinan, agar siap menghadapi realitas dunia kerja dan sosial yang penuh persaingan. Zaman saat ini, ya contohnya di Indonesia, sebenarnya kita tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Banyak sekali orang yang pintar di dunia ini, di luar sana. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita perbaiki, yaitu kurangnya orang yang jujur. Karena ketika suatu instansi dipimpin oleh yang tidak jujur, maka instansi tersebut akan dipermainkan. Entah ketika ada orang yang mendaftar kerja, ketika orang yang di dalam pekerja tersebut tiba-tiba dikeluarkan tanpa alasan pasti karena ada yang mungkin saudaranya akan masuk atau yang lainnya, maka ya dari sekarang kita tanamkan kepada murid, kepada siswa, bagaimana pentingnya kejujuran, bagaimana pentingnya sportivitas dalam dunia kerja. Kita tanamkan kepada mereka, di dunia kerja keras, akan tetapi tunjukkan usaha semampu kita, semaksimal kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan tidak akan pernah sia-sia. Apalagi kita sudah usaha maksimal, maka tidak ada yang namanya sia-sia. Generasi yang lahir dari sistem pendidikan Islami tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga tangguh secara mental dan spiritual.
mereka mampu bersaing secara global, tapi tidak kehilangan arah. Mereka bisa mengakses dunia, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan dinaikkan derajatnya, yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah tentu akan menaikkan orang-orang yang berilmu, menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin orang-orang yang berilmu itu dijatuhkan. Adapun ketika kita melihat banyak orang-orang jujur, banyak orang-orang yang berilmu yang baik di luar sana dijatuhkan, dilengsarkan. Karena itu adalah bagi orang-orang yang berpikir negatif, itu adalah suatu ancaman atau suatu bahaya bagi mereka. Akan tapi kita tetap meyakini bahwasanya orang yang berilmu pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika di dunia menghadapi kesusahan atau susahnya menerima realita kehidupan di dunia ini, akan tapi ketika di akhirat Allah akan memberikan surga kepadanya. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dari kata-kata Ali bin Abi Thalib ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya setiap zaman itu pasti ada perubahan. Dan semakin kesini, semakin zaman itu modern, zaman itu banyak perubahan, maka pendidikan yang diberikan kepada siswa, kepada murid, kepada anak itu pasti juga banyak perubahan. Entah itu dari segi pengajaran, segi mendidik, segi kita menerapkan adab dan akhlak, seperti itu. Dari sinilah kita paham bahwa pendidikan Islam adalah investasi besar untuk masa depan. Bukan hanya masa depan anak-anak kita secara individu, tapi juga masa depan umat dan peradaban. Maka tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru, masyarakat adalah menjadikan pendidikan Islami sebagai fondasi utama. Karena di sanalah lahir generasi yang unggul, beriman, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah-ubah. Ketika kita sukses mendidik anak, mendidik murid, mendidik siswa, maka anak yang kita didik akan terus berkembang, berpikir dengan tajam, dan ketika kita mendidik dengan pendidikan yang Islami, maka Islam yang ada di dalam diri mereka itu tidak berubah. Justru ketika mereka berkesempatan memimpin, mereka bisa memimpin dengan adil, bisa melakukan atau memberi keputusan dengan adil, dengan tidak pilih kasih, maka kemajuan atau peradaban umat itu akan terus berlanjut kepada generasi seterusnya. Dan kesuksesan atau berkembangnya umat Islam kedepannya itu juga tergantung kepada generasi seterusnya, dan tentunya kepada kita sebagai pendidik atau pengajar generasi seterusnya. Mungkin hanya itu pembahasan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.